semuanya, nama aku Kendra Kisha Kenyokusumo dengan NIM 153250112. Hai, kenalin aku Aulia Dewi Nugraini dengan NIM 153250113. Halo, aku Muhammad Fawaz Jalaluddin dengan NIM 153250114. Halo, aku Farhan Putra Azhari dengan NIM 153250115. Hai, nama aku Abid Muhammad Turasal Aulia dengan NIM 153250116. Halo, nama aku Putri Aini Gutomo dengan NIM 153250117. Kamu yakin hari ini udah jadi warga negara yang baik? Cek 9 etika dasar ini yuk! Saat Aul sibuk mengerjakan tugas, Aan sibuk memainkan HP. Susah banget lagi ini tugasnya. Gimana ya? Gak bisa lagi bikin. Kamu lagi sibuk gak? Lumayan sih. Maaf nih, aku mau ganggu waktunya. Pertama, Aul mengucapkan kata maaf. Kata maaf pada dasarnya merupakan cerminan kesadaran diri dan kerendahan diri dalam mengakui kesalahan ataupun mengganggu waktu orang. Aku mau cari ini tapi aku gak bisa, tolong dong. Oh, yang ini mah gampang. Selain itu, Aul juga mengatakan kata tolong. Kata tolong digunakan saat kita membutuhkan pertolongan orang lain. Maka dari itu, Aul meminta tolong Aan untuk membantunya. Oh gitu. Terima kasih ya. Maaf, tolong, dan terima kasih merupakan komponen utama dalam 9 etika penting. Yang kedua adalah menatap mata. Saat kita sedang berbicara dengan lawan bicara, kita harus menatap mata mereka, jangan malah melihat hal lain. Ini salah ya. Yang benar seperti ini, kita menatap mata dengan lawan bicara karena memberi bentuk penghargaan yang sederhana tetapi memiliki makna. Saat menatap mata saat berbicara, lawan bicara akan merasa penting dan didengarkan. Yang ketiga adalah menahan pintu. Jangan langsung membanting pintu walaupun ada orang di belakangnya ya. Yang benar seperti ini, kita harus menahan pintu saat ada orang lain yang ingin keluar juga. Karena dengan kita menahan pintu untuk orang lain, itu menunjukkan kepekaan terhadap lingkungan. Keempat adalah etika masuk lift. Saat kita mau masuk lift, walaupun lagi buru-buru banget, kita nggak boleh langsung gerasa-gerusuk masuk ke dalam lift. Jangan seperti ini ya. Kita harus menunggu orang yang berada di dalam lift keluar terlebih dahulu, dan setelah keluar, baru dapat masuk. Ini merupakan bentuk disiplin, rasa hormat, dan saling menghargai terhadap sesama ruang pengguna. Selanjutnya adalah etika memberikan tempat duduk. Saat ada orang yang membutuhkan tempat duduk, kita jangan serakah kayak gini ya, tidak boleh. Seharusnya kita memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan, seperti orang yang sedang sakit, ibu hamil, dan lansia merupakan bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia. Nah, seperti inilah contoh baiknya. Yang keenam adalah antre. Saat sedang mengantre, kita nggak boleh untuk menyerobot antrian tiba-tiba. Kita harus mengantri dengan benar. Ini menunjukkan bahwa kita mampu menahan diri dan menempatkan kepentingan bersama. Yang ketujuh adalah memperkenalkan teman. Saat sedang mengobrol dengan teman dan bertemu teman lain, kita harus memperkenalkan teman dan mengajak ngobrol temannya. Jangan hanya asik sendiri ya, dan temannya merasa tidak dihargai. Ini salah ya. Seharusnya kalau kita berteman dengan seseorang atau suatu kelompok, kita juga harus memperkenalkan teman kita ke satu sama lain. Karena dengan itu, kita sebenarnya sedang mengakui kehadirannya dan menempatkan dalam ruang sosial yang setara. Yang kedelapan adalah sibuk dengan handphone. Saat sedang kumpul dengan teman ataupun berbicara dengan orang lain, banyak yang lebih suka untuk sibuk dengan handphone padahal yang lain sedang berbicara. Ini contoh perilaku salah ya. Seharusnya saat sedang berbicara dengan orang lain, kita harus memilih untuk tidak bermain handphone karena ini merupakan bentuk respect yang berarti. Dan yang terakhir adalah menyapa. Saat bertemu seseorang yang kita kenal, kita jangan tidak peduli seperti ini ya. Justru kita harusnya menyapa. Nah, ini merupakan bentuk komunikasi sosial yang paling sederhana, namun paling kuat dampaknya. Dan itulah 9 etika dasar yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami kelompok 6, terima kasih.